Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan sekalipun harus dengan secara online. Tetapi biarlah waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita juga pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberi diri kita, hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, satu pujian, Betapa Hatiku. Kau mengasihiku
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan tinggi-tinggi hanya bagimu Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sampai dengan hari ini. Bersyukur masih Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus lawat kami, penuhi kami supaya benar-benar karya Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh kehidupan kami Tuhan. Mari kuasai urapi kami, hamba-hamba-Mu yang melayani dan kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya mereka semua juga di dalam lawatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami, pelayanan kami pagi hari ini boleh memberkati kami semua dan nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekalipun keadaan tidak baik hari-hari ini boleh dan sedang kita rasakan bersama, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari belajar memberikan yang terbaik kembali juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan kembali kasih yang sempurna. Kebaikanku
yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita supaya firman Tuhan itu boleh membetulkan jalan hidup kita, menegur kita ketika kita salah, memperbaiki cara hidup kita. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan sekali lagi pujian ini, refnya saja. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara kehidupan kami dan memperhatikan setiap kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kuasa hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati bersama, menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu, kehadiran-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kuasai seluruh kehidupan kami, supaya setiap kata firman yang akan kami dengar boleh kami terima di dalam hati kami simpan dan belajar kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Kuasai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata firman yang disampaikannya boleh memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam ibadah pagi hari ini. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu sedang mendengarkan tayangan ini, mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa Bapak Ibu sedang dalam keadaan sehat, dalam penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sama dengan tema yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala di minggu lalu, ya. Yaitu membangun hidup rukun dalam keluarga Allah. Membangun hidup rukun dalam keluarga Allah. Nats yang diambil juga nats yang sama karena memang ini adalah ayat tema kita dalam satu bulan ini, yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, sebelum lebih lanjut kita akan mendengar firman Tuhan, saya mengajak sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan langkah yang tidak banyak bagi kami Tuhan. Tetapi kami mau sejenak menyediakan hati kami,
menyediakan waktu kami untuk Engkau berbicara kepada kami. Karena kami merasa penting Tuhan untuk firman Allah menunggal dalam hidup kami. Memahami kehendak rencana Tuhan di masa-masa sulit yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Mohon Roh Kudus bekerjalah saat penyampaian firman Allah. Supaya ketika firman Allah tersampaikan, kami boleh menerimanya dengan sukacita. Kami mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati seluruh jaringan yang Tuhan, yang kami pakai Tuhan. Bahkan multimedia. Tuhan berkati semuanya sarana yang kami pakai ini Tuhan. Supaya dengan sarana ini boleh berjalan dengan baik demi kelangsungan ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hamba akan berbicara, mohon kuasa Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, membangun hidup rukun dalam keluarga Allah. Ini hal yang sangat prinsip dan sangat penting bagi kita, ya, karena memang kerukunan itu sangat langka hari-hari ini. Ya, salah satu ciri manusia akhir zaman yang dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan bahwa manusia suka memberontak, manusia tidak mau berdamai. Ya, artinya ya lawan katanya artinya yang ada keributan, suka ribut antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, antara orang yang bersaudara satu dengan yang lain, antar keluarga ribut. Baik masalah uang, masalah makan, ribut masalah pakaian, ribut masalah status dan lain sebagainya. Baik demikian juga di tengah-tengah, di lingkungan masyarakat. Itu sebabnya kenapa ada istilah rukun tetangga, rukun warga. Supaya memang dari ini boleh saling keluarga, saling menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Ya, tetapi sekalipun tetap ada istilah-istilah itu, tetap juga kerukunan itu sudah sangat mulai menjauh dari banyak masyarakat. Ya, bahkan juga di gereja, sekalipun kita bersaudara di dalam Tuhan, tetapi kadangkala ada hal-hal yang membuat kita ribut. Ya, ribut karena perbedaan pendapat, ribut karena masalah selera, ribut karena masalah warna, masalah liturgi, masalah apa saja. Banyak hal yang membuat gereja bisa ribut, bahkan karena karena gereja sulit untuk memelihara kerukunan inilah, maka gereja bisa terpecah-pecah. Ya, bahkan juga bangsa kita, bangsa yang besar ini sulit untuk menjaga kerukunan. Ya, jadi kerukunan memang hal yang sangat langka, tetapi itu hal yang sangat prinsip, sangat penting dalam kehidupan kita, baik bernegara, berbangsa dan negara, bergereja, bermasyarakat, dan juga dalam lingkup yang lebih kecil dalam keluarga. Nah, itu sebabnya kita mau belajar bersama-sama. Firman Tuhan ini tidak akan menjadi slogan saja. Kebenaran yang saya ucapkan ini bukan hanya sekedar ayat yang hanya kita dengar saja. Tetapi kebenaran inilah yang menuntun kita untuk melakukan kehendak Allah. Maka kalau kita bisa belajar untuk menerapkan ini dalam kehidupan kita, kita akan lihat indahnya hidup rukun. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari nats ini. Ya,
Memang sekalipun minggu lalu Ibu Gembala sudah menyampaikan hal yang indah dan banyak dari ayat ini. Tetapi saya hanya mengingatkan kembali, mengulang kembali dan mengingatkan kembali karena ini hal yang sangat penting. Ya, coba kita lihat satu persatu ayat ini, isinya itu kita eksegesis, kita angkat dari makna dari ayat ini. Yang pertama ayat 1, nyanyian siarah. Ini adalah nyanyian siarah Daud. Ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada beberapa kata yang akan saya angkat di sini. Ya, frase yang pertama adalah kata rukun. Ya, jadi kata dari satu kalimat dari satu ayat ini, yang kalimat kata yang terakhir itu yang pertama saya angkat, yaitu rukun. Apa itu rukun? Rukun itu, kalau saya melihat dari Alkitab Indonesia Modern atau Indonesian Modern Bible, itu artinya kesatuan. Jadi kerukunan itu berbicara tentang kesatuan. Berbeda memang, tetapi bisa menjadi satu. Ini hal yang sangat penting. Ya, kesatuan inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Dia berdoa supaya kiranya orang-orang yang sudah diberikan kepada Yesus dikatakan menjadi satu, sama seperti Kristus dengan Bapa adalah satu, demikian pun kita dengan Kristus menjadi satu dan kita ini menjadi satu di dunia ini. Ya. Kesatuan ini hal yang sangat prinsip, memang sulit, tetapi ini adalah tujuan kita untuk terus membangun kehidupan yang bersatu padu satu dengan yang lain. Nah, dari terjemahan Bible Commentary, kata rukun diangkat yaitu harmonis. Ya. Jadi sepertinya agak berbeda. Satu dengan harmonis itu sepertinya agak berbeda, tetapi sebetulnya tidak berbeda kalau kita lihat di sisi lain. Ya. Kalau misalnya suara keyboard ini bisa dengan merdu alunannya, ya seperti itu. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada harmonisasi antara nada-nada satu dengan yang lain. Apa tuts yang ada di keyboard ini hanya nada do atau nada si semua? Tidak. Kalau cuma hanya si semua, tidak ada yang indah. Ya, tidak ada yang indah. Tetapi karena ada ro, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka apabila dimainkan untuk mengiringi sebuah lagu, maka kedengaran sangat indah, sangat baik sekali. Kenapa? Karena ada harmonisasi di dalamnya. Ya. Jadi kesatuan juga berbicara tentang keharmonisan, harmonisasi. Saya berbeda memang, ya. Berbeda latar belakang, berbeda status sosial dengan Bapak Ibu, berbeda pendidikan, berbeda budaya, gendernya berbeda, seleranya berbeda, hobinya berbeda. Banyak perbedaan-perbedaan. Apalagi berbicara talenta, ya. Talenta karunia. Banyak sekali perbedaan antara saya dengan Bapak Ibu. Tetapi perbedaan ini bukan menjadikan kita menjadi asing. Tidak menjadikan saya berbeda sehingga saudara bukan siapa-siapa bagi saya. Tetapi kita ini perbedaan itulah yang membuat kita saling melengkapi sehingga terciptalah keharmonisan di antara kita. Harmonis bukan berarti satu tanpa ada perbedaan, bukan. Harmonis artinya berbeda-beda, tetapi perbedaan itu yang menjadikan kita saling melengkapi sehingga muncullah sebuah kekuatan yang baru, muncullah irama yang baik, muncullah warna yang sangat indah. Ya. Coba kalau di dunia ini semuanya warnanya hanya putih semua. Ya. Bagaimana jadinya? Meskipun kelihatan putih itu
bersih. Tetapi kalau semuanya putih, kursinya putih, ya Bapak Ibu yang lihat saya semuanya juga putih, kira-kira ada enggak yang menarik? Tidak ada. Ya, kalau hanya satu warna saja dunia ini diciptakan Tuhan, tidak ada yang menarik. Tetapi karena ada putih, hitam, coklat, oranye, hijau, merah, biru dan lain sebagainya, maka perbedaan itulah yang membuat semuanya ada warna-warni. Coba lihat pelangi, ya. Pelangi itu bukan satu warna, tetapi berwarna-warni. Itu sebabnya dia itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Kenapa? Ada harmonisasi di dalamnya, keharmonisan di dalamnya. Nah demikian juga kita, kerukunan artinya adalah ada keharmonisan di dalamnya, di dalam gereja itu, di dalam keluarga itu, di dalam masyarakat. Dan pengertian yang ketiga dari rukun adalah damai. Jadi bukan hanya berbicara kesatuan, keharmonisan, juga ada kedamaian. Kalau kita sudah menjadi satu, sekalipun berbeda-beda tetapi tetap harmonis, maka akan tercipta kedamaian. Jadi kerukunan itu pasti ada damai. Ya, ada damai. Loh, apa memang kalau memang harus damai berarti tidak pernah terjadi perselisihan? Mungkin pasti bisa terjadi perbedaan pendapat. Mungkin bisa, karena kita berbeda, suatu saat pola pikir saya dengan pola pikir Bapak Ibu berbeda dalam memahami hal-hal tertentu, bisa berbeda, seleranya bisa berbeda, pendapatnya bisa berbeda, dan sehingga bisa terjadi perselisihan. Tetapi kalau betul-betul kita bisa saling menjaga kerukunan ini, ujung-ujungnya selalu ada jalan damai. Kita selalu membawa perdamaian antara satu dengan yang lain. Bukan pertikaian yang cukup tajam yang membuat kita berpisah satu dengan yang lain. Yang membuat kita tidak saling tegur menegur. Yang membuat kita saling membenci. Yang membuat kita saling asing dengan yang lain sehingga kita berpisah. Tidak. Tetapi kita bisa menjaga kedamaian itu dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kata yang kedua yang saya angkat dari ayat 1 ini adalah alangkah baiknya dan indahnya. Ya, alangkah baiknya dan indahnya. Baik dan indah itu berbeda, sudah disampaikan oleh Ibu Gembala di minggu yang lalu. Ya. Tetapi yang saya soroti sedikit adalah dari indahnya. Indah di sini adalah dalam terjemahan Alkitab Borneo, ya, Alkitabnya orang Malaysia sana, itu indah itu diterjemahkan dengan menyenangkan. Ya. Jadi orang yang hidup rukun itu adalah indah, baik dan sangat menyenangkan. Ya. Indah itu belum tentu menyenangkan. Dan ada yang menyenangkan juga belum tentu indah. Tetapi indah dan menyenangkan kalau dipadukan berarti sempurna keindahannya. Ya. Baik dan indah. Ya. Kalau saya minum obat itu baik. Tetapi apakah itu menyenangkan? Kebanyakan obat itu rasanya pahit, apalagi jamu ya. Kalau kita minum rasanya enggak enak, enggak menyenangkan. Nah itu artinya baik, tidak menyenangkan. Tetapi kalau yang ada juga yang menyenangkan tetapi belum tentu baik. Misalnya memakai narkoba, ya. Memakai narkoba itu menyenangkan sekali, fly katanya gitu ya. Sangat enteng awaknya. Tetapi apakah itu baik? Juga tidak. Tetapi ketika kata ini, kerukunan itu dikatakan baik dan indah atau menyenangkan, artinya menurut sudut pandang Tuhan di dalam Alkitab ini, ternyata kerukunan, kesatuan, keharmonisan, dan terciptanya kedamaian di dalam satu
komunitas itu adalah hal yang sangat baik dan sangat menyenangkan, sangat indah. Luar biasa, ini adalah pujian yang dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata itu baik dan menyenangkan dan indah, artinya ini harus kita jaga dan kita pelihara bersama. Nah, kita akan lihat dari ayat yang kedua, kita angkat prasa berprasa. Yaitu yang pertama, minyak. Saya bacakan ayat 2 ini, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, seperti minyak. Nah, yang pertama kita akan pelajari bersama-sama minyak. Minyak yang dimaksud di sini singkat saja adalah minyak urapan. Ya. Nah, minyak urapan dipakai untuk mentabiskan nabi, imam, dan raja. Tiga predikat ini, ya, yang diurapi oleh minyak. Dan itu tandanya artinya bahwa tidak semua orang diberikan minyak urapan. Hanya orang-orang tertentu saja untuk tugas tertentu, yaitu untuk melayani Tuhan. Nah, dikatakan bahwa siapa yang dikenakan minyak? Harun. Dia adalah imam besar. Ya. Harun itu adalah imam besar dalam perjanjian lama, atau juga bagi orang Israel sampai hari ini keturunannya lah yang harus mewarisi keimaman itu. Imam besar itu harus dari keturunannya. Tetapi sebetulnya itu adalah gambaran. Keimaman Harun adalah gambaran atau tipe dalam perjanjian lama. Dan wujudnya, antitipenya adalah Kristus. Jadi wujud sesungguhnya dari imam besar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Nah, kalau Imam Harun diurapi minyak dari kepala, maka otomatis minyak itu akan meleleh ke janggut. Ya, dan memang pada umumnya pada zaman dulu jabatan imam-imam itu selalu orang-orang yang sudah dituakan, sepuh. Jadi berjanggut, rata-rata mereka berjanggut. Dan ketika lelehan minyak urapan itu meleleh dari kepala, dari rambut ke leher, ke janggut, maka menetes ke leher jubah. Jadi jubah efod yang dikenakan oleh imam besar. Nah, ingat, di jubah efod ini yang dikenakan oleh imam besar, itu ada 12 batu permata yang ditaruh di dada, disebut penutup dada. 12 batu permata, itu artinya adalah nama-nama 12 suku orang Israel pada waktu itu. Jadi kalau lelehan minyak urapan itu meleleh dari janggut, itu otomatis turun kemana? Ke tutup dada yang ada 12 batu permata. Artinya minyak urapan itu sampai kepada ke-12 suku orang Israel secara simbolis. Ya. Dan pengertiannya bagi kita, kalau kita hidup rukun satu di dalam hati Tuhan Yesus Kristus, di dadanya Yesus sebagai imam besar agung kita, maka Kristus yang disebut, yang diurapi, maka kita juga menerima berkat pengurapan secara langsung dari sang kepala gereja itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang diurapi. Puji Tuhan. Saya tidak berlama-lama di ayat 2 ini karena Ibu Gembala sudah banyak membahas ini di minggu yang lalu. Nah, kita akan lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kita akan mempelajari beberapa kalimat dari ayat ini. Yang pertama adalah embun gunung Hermon. Berbicara embun itu berbicara tentang kesejukan.
Ya. Kalau kita berbicara embun, itu berbicara tentang kesejukan. Ya. Dan ini adalah berkat yang luar biasa. Nah, di Israel, gunung tertinggi di Israel adalah Gunung Hermon. Itu saya mencari di Google, itu tingginya 2.700 meter di atas permukaan laut. Jadi cukup tinggi. Itu adalah gunung tertinggi di Israel. Nah, di sekitar gunung-gunung Hermon itu ada gunung-gunung yang sangat-sangat kecil, ya. Dan sekitarnya itu gunung yang bukan gunung yang rimbun, yang hijau. Gunung yang hijau adalah Gunung Hermon ini. Gunung Hermon ini adalah gunung yang bersalju, tetapi dalam musim-musim tertentu. Dan di lereng gunung itu hijau dan subur sekali. Dan dari lereng Gunung Hermon inilah mengalir, ini adalah hulu Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan terus mengalir sampai ke Israel. Dan kita tahu bahwa Sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat penting sekali bagi orang Israel. Bahkan kehidupan pertanian mereka banyak tergantung dari Sungai Yordan. Dan pertanian mereka bisa luar biasa, juga menjadi pertanian yang sangat hebat, itu juga banyak tergantung dari Sungai Yordan. Jadi artinya Gunung Hermon ini membawa berkat yang luar biasa. Ketika dalam musim-musim salju tertentu, waktu saya ke sana memang katanya musim-musim salju itu mulai terasa mulai bulan 11, 12 sampai bulan 3, 4. Ya. Jadi setengah tahun gunung ini banyak saljunya. Dan ketika bersalju memang salju itu akan menguap. Ya, menguap dan menjadi embun. Juga kalau ini kita tafsirkan secara harafiah, dan embun ini juga yang akan diturunkan menjadi hujan di Sion. Di Sion itu berbicara tentang Yerusalem. Sekalipun jarak antara Gunung Hermon dengan gunung-gunung Sion di Yerusalem itu sangat jauh sekali, ya, sangat jauh. Tetapi mereka bisa merasakan turunnya hujan itu dari embun Gunung Hermon. Jadi di Israel itu hujan sangat jarang. Tetapi hujan itu bisa terjadi apabila salju yang ada di Gunung Hermon itu menguap, ya, menjadi embun dan dicurahkan di Israel. Artinya sangat jauh memang, tetapi itu sering bisa terjadi. Dan berkat Gunung Hermon ini bisa dirasakan oleh orang Israel. Nah, pengertiannya juga bagi kita semua. Gunung Sion itu adalah tempat di mana kediaman Allah dalam perjanjian lama. Ya, disitulah rumah Tuhan. Disitulah orang Israel berhimpun. Nah, ketika orang Israel berhimpun, mereka bisa merasakan berkat yang luar biasa. Ini pengertian secara rohani. Ya, bagi orang Israel ada 3 kali mereka dalam setahun merayakan hari raya sangat penting. 3 hari raya yang sangat penting orang Israel. Itu sebabnya Daud berkata 3 kali setahun mereka datang ke rumah Tuhan. Ya, karena memang ada 3 hari raya mereka yang sangat penting yang tidak mereka bisa lupakan. Dari negeri manapun mereka, dimanapun mereka merantau, kalau sudah ketemu pada 3 hari raya ini, mereka berusaha untuk datang ke sana berbondong-bondong, untuk berhimpun, berkumpul bersama-sama. Untuk apa? Menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan inilah yang melatar belakangi Daud melihat betapa indahnya orang-orang yang berhimpun yang ada di rumah Tuhan ketika mereka bersatu memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidup mereka dengan kesejahteraan. Tuhan memberkati hidup mereka dengan keberhasilan, kejayaan, dan kesuksesan. Nah, dan ini sebetulnya pengertiannya ini berbicara tentang gereja kalau kita tafsirkan pada masa sekarang.
Tempat kediaman Tuhan bukan lagi di Yerusalem. Tempat kediaman Tuhan yang sesungguhnya bukan lagi bait Allah yang pernah dibangun di Yerusalem. Tetapi di mana? Kalau berbicara secara fisik, mungkin bisa saya katakan gedung di mana kita bergereja, disinilah kita bisa bersatu. Ya, sekalipun gereja itu adalah tubuh kita, pribadi lepas pribadi. Kita semua yang ada sebagai anggota jemaat, kita adalah gereja Tuhan. Nah itu sebabnya kalau gereja bersatu, kalau gereja hidup dalam keadaan harmonis, kalau gereja hidup tetap saling mengusahakan perdamaian satu dengan yang lain, bukan orang yang mau cari gara-gara, bukan orang yang mendiskreditkan satu dengan yang lain, membuat perbedaan, membuat gap dan lain sebagainya, tetapi yang berusaha menciptakan perdamaian, maka gereja itu adalah gereja yang menerima berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Nah kita akan melihat hal yang ketiga, ya, dari ayat 3 tadi ini, yang saya lanjutkan dari ayat 3, dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ke sana, kemana? Ke dalam gerejanya tadi. Iya. Kalau dalam perjanjian lama tadi, bagi orang Israel yang berhimpun tadi, mereka yang datang dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai wilayah, negara manapun, tetapi mereka bersama datang, berhimpun, guyup, rukun, dan harmonis. Tuhan memberkati mereka. Nah bagi kita semuanya, ini berbicara tentang gereja, saudara dan saya. Kalau kita hidup dalam kerukunan, maka berkat Tuhan itu akan diperintahkan bagi kita semuanya. Nah perhatikan di sini ada kata-kata memerintahkan berkat. Jadi dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat. Artinya kalau ada kata perintah di sini, bisa saya bayangkan bahwa berkat itu seperti hamba. Ya, antara Tuhan dengan hamba itu Tuhan bisa melakukan dan memerintahkan apa saja kepada hambanya dan hambanya pasti taat. Itu dalam perjanjian lama. Nah kata diperintahkan di sini adalah sama seperti Tuhan yang memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu. Maka kalau Tuhan memerintahkan berkatnya untuk memberkati Bapak Ibu, saudara dan saya, pasti Tuhan akan memberkati. Jadi berkat itu berbicara tentang kepastian kalau Tuhan yang memerintahkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang kita minta setiap hari adalah kita hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Hidup dalam berkat Tuhan. Kalau kita hidup dalam rezeki, kalau kita hidup karena gaji, kita hidup karena upah itu bisa hilang. Gaji itu bisa lenyap dalam seketika. Ya, hidup karena kekayaan kita, kekayaan itu bisa berubah. Hidup karena kita mengandalkan posisi dan jabatan kita, itu semuanya bisa berubah. Tetapi saya terlalu percaya bahwa kalau kita hidup setiap hari karena berkat yang dari Tuhan, artinya Tuhanlah yang memerintahkan berkat itu memenuhi, mencukupi keperluan, kebutuhan kita setiap hari, maka berkat itu berbicara tentang kepastian bagi kita. Tetapi kalau bukan karena diberkati Tuhan, Bapak Ibu, sekalipun kita kerja ngoyo, ya kita itu kerja keras mati-matian. Siang kita jadikan malam, malam kita jadikan siang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, banting tulang, peras keringat, ya. Dan apa saja dilakukan untuk kejar materi, kejar kekayaan, kejar keuangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita sedang bisa seperti mengumpulkan, ya, mengusahakan banyak uang, tetapi kita masukkan seperti ke dalam karung yang bocor. Ya, ada saja jalan aliran-aliran yang secara kita tidak duga-duga larinya kemana. Tetapi saya percaya kalau berkat itu dari Tuhan, kita akan bisa menikmatinya.
Bukan kalau berkat itu harus banyak, tidak selalu harus banyak, tidak harus selalu berlimpah, tidak. Tetapi cukup itu. Tetapi kalau itu berkat, itu adalah yang hal sangat indah. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan yang daripada Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat yang selanjutnya. Ada kata, saya ulangi lagi, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ternyata ini bukan hanya sekedar berkat materi saja. Ini lebih daripada berkat materi, yaitu berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Banyak hal. Berkat rohani sehat itu bisa berkat rohani. Amin. Ketika Bapak Ibu tetap bersuka cita, itulah berkat rohani. Ketika Bapak Ibu bisa menikmati makan yang sederhana ala kadarnya di rumah, tetapi kita bisa menikmatinya dengan sukacita, itu adalah berkat yang tidak bisa dibeli dengan berkat jasmani atau materi. Berkat rohani terlalu luas kalau kita memandangnya dari sudut pandang secara rohani. Itu adalah berkat rohani. Dan terutama lebih daripada semuanya, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, penghiburan, ada berkat yang lebih daripada itu yang sudah kita terima, yaitu berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan yang dimaksud di sini kehidupan yang sesungguhnya. Dan kehidupan ini adalah saat ketika kita berlangsung hidup di dalam dunia ini, kita sudah menerima berkat itu. Dan bahkan setelah kita juga berpindah nanti dari dunia ini kepada dimensi rohani, yaitu di dalam kerajaan surga, kita tetap juga menerima dan mengalami berkat yang sesungguhnya. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, tidak ada air mata. Itu adalah berkat yang tidak pernah kita temukan di dalam dunia ini. Tidak ada taranya. Semuanya kita dapatkan kalau kita mau bersekutu, mau menjadi satu, dan hidup harmonis satu dengan yang lain. Tuhan akan mencurahkan berkat kehidupan itu kepada kita semuanya. Nah, saya akan membagikan ada dua hal yang kita tangkap dari nats ini. Bagaimana cara kita memelihara kerukunan. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita memelihara kerukunan? Bagaimana supaya kerukunan itu tetap terjaga? Memelihara, kalau saya katakan memelihara sama seperti kita sedang merawat tanaman. Artinya tanaman yang kita tanam kalau kita tidak rawat dengan baik, maka pertumbuhannya mungkin akan lambat. Tidak akan bisa bertumbuh dengan sehat. Tetapi kalau kita rawat secara berkala, kita berikan perhatian waktu kita pupuk, kita siangi, kita kandang, kita jaga, dan lain sebagainya, maka pertumbuhannya akan baik. Dan demikian juga kerukunan itu juga harus dirawat bersama. Siapa yang merawat? Kalau itu berbicara dalam konteks keluarga, yang memelihara itu bukan hanya kepala keluarga, bukan hanya suami istri, tetapi anak dan orang tua semuanya. Orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup keluarga itu. Nah, kalau ini berbicara ruang lingkup gereja, semuanya juga harus bersama-sama ikut merawatnya. Baik gembala sidang, baik pengerja, baik semua jemaat, tua-tua jemaat, semuanya kita sama-sama saling menjaga, saling merawat. Supaya tercipta kesatuan dan keharmonisan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, ingatlah bahwa kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Ayat 1 saya ulangi lagi. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi Bapak Ibu Saudara dengan saya adalah saudara. Kita ini bersaudara. Di dalam, akan saya buka Efesus pasal 4.
Ya. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya sambung ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita ini ternyata satu Bapa. Bapa kita satu di dalam surga. Ya, karena kita satu Bapa, kita bersaudara. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini menjadi anak-anak Allah semuanya. Kita ini saudara. Dan persaudaraan saya dengan Bapak Ibu sifatnya itu lebih kuat daripada persaudaraan saya dengan saudara kandung saya. Kalau misalnya saudara kandung saya bukan di dalam Tuhan. Jadi karena kita ini dilahirkan dari roh yang satu dan kita ini menjadi satu Bapa di dalam Tuhan Yesus, maka saudaralah, Bapak Ibulah saudaraku. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Siapa saudaraku? Bapak Ibulah saudaraku. Nah kalau Bapak Ibu saudaraku, saya harus menjaga supaya persaudaraan kita ini tetap terjalin dengan harmonis. Itulah usaha yang harus kita lakukan. Harus bersama-sama kita memelihara persaudaraan ini. Suatu ketika Lot, ketika Abraham dengan Lot mereka pindah ke tanah Kanaan, dan mereka memiliki banyak ternak dan banyak gembala. Dan di Kanaan itu para gembala mereka saling bertengkar merebut lahan untuk penggembalaan. Maka apa yang dikatakan oleh Abraham? Janganlah kiranya engkau dengan aku bertengkar. Ya, karena kita ini adalah kerabat. Jadi Abraham ini orang yang suka membawa damai. Ketika dilihat anak buahnya sering bertengkar, mungkin itu bisa memicu tuannya juga bisa saling bertengkar nanti. Tetapi Abraham langsung datang dan berkata, janganlah di antara kamu dan engkau, antara engkau dengan aku ada pertengkaran. Tetapi biarlah kita berdamai karena kita ini adalah kerabat, saudara. Baik karena saudara, ya karena memang ada hubungan ya kekeluargaan. Tetapi kita juga lebih daripada mereka. Kita tetap bersaudara. Janganlah ada di antara kita perselisihan, pertengkaran. Kenapa? Karena kita ini kerabat, kita ini bersaudara. Ya, terimalah sesama kita ini sebagai saudara. Tuhan Yesus sudah menerima mereka dan mengampuni dosa mereka. Tuhan Yesus sudah menerima saya, menerima kita dan mengampuni dosa kita, dosa saya. Maka seharusnya juga kita bisa belajar untuk mengampuni dan menerima seorang akan yang lain. Menerima mereka sebagai kerabat, sebagai saudara bagi kita bersama-sama. Yang kedua adalah jangan melalaikan ibadah bersama. Saya bacakan ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Ini tadi sudah saya bahas, ini berbicara tentang kalau dulu itu adalah tempat kediaman Allah di Sion. Sekarang tempat kediaman Allah adalah gereja Tuhan. Adalah perhimpunan kita, adalah saudara dan saya. Ini adalah gereja. Kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Di mana? Ketika kita hidup bersama-sama dengan rukun. Kita berhimpun bersama-sama secara harmonis. Dan Tuhan pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Artinya kita kan bisa dikatakan harmonis karena pernah berkumpul.
Kalau saya punya saudara, misalnya saya kan 6 bersaudara. Ya, 6 bersaudara. Dan orang lain melihat mungkin hubungan kami dengan saya dengan kelima adik-adik saya ini semuanya harmonis, rukun. Ya, damai, bersatu semua. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu. Ketemunya hanya mungkin cuma say hello lewat medsos atau mungkin lewat telepon, video call. Hanya di situ saja. Tetapi kalau misalnya kalau keluarga besar yang 6 bersaudara ini kumpul dalam satu rumah, ada orang tua juga di sana. Bisa enggak bertahan dalam 1 tahun tanpa ada keributan? Bisa enggak bertahan dalam 5 tahun tetap dalam keadaan harmonis? Ini yang membuktikan. Jadi kalau dikatakan hidup diam dengan rukun di dalam satu atap. Kalau atap kita di sini adalah gereja lokal GBS Mojo Agung. Tetapi kita tetap hidup rukun sebagai orang yang bersaudara di sini. Kerukunan itu diuji dari perhimpunan. Kalau kita nggak pernah ketemu, bagaimana kita bisa disebut rukun-rukun saja? Ya. Tetapi perhimpunan kita lah yang membuat kita bisa terbukti kita rukun di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau perhimpunan kita perhimpunan yang memuliakan nama Tuhan, perhimpunan yang fokusnya hanya Tuhan, perhimpunan yang sentralnya adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain, bukan uang, bukan jabatan, bukan pelayanan, bukan motivasi yang lain. Saya percaya ketika Tuhan melihat anak-anaknya, gerejanya hidup diam dengan rukun, harmonis, damai dan bersatu, maka saya percaya Tuhan akan memerintahkan berkatnya mengalir bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebabnya dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan orang lain. Tetapi marilah kita tetap terus saling membangun kerukunan ini, memelihara kerukunan ini. Yang bertanggung jawab memelihara bukan hanya ibu gembala, pendeta, bukan pengerja saja, tetapi semuanya kita semuanya bertanggung jawab. Kalau kita ingin semuanya, kalau semuanya menginginkan berkat kehidupan itu terus mengalir dalam kehidupan kita berjemaat di sini. Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan ini. Kita bisa bertanggung jawab bersama memelihara kerukunan ini, keharmonisan ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini terus membangun semangat kita untuk terus menjaga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Amin. Kita akan bersama-sama, saya ajak sama-sama kita akan nyanyikan sebuah pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyikan lebih subur lagi pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku tenang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau adalah teladan sempurna bagi kami. Kesatuan yang terkandung antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang tak terpisahkan adalah menjadi teladan yang baik bagi kami. Supaya kami orang-orang yang bersaudara yang sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi satu di dalam tubuh Kristus dan yang menjadi saudara satu dengan yang lain. Hendaklah kami menjadi satu. Biarlah usaha kami ini Tuhan, seperti doa-Mu, supaya kami tetap menjadi satu sebagai murid-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tidak ada yang sanggup memisahkan kami antara kami dengan Engkau. Kasih Kristuslah satu-satunya yang sudah menjadikan kami satu. Dan biarlah pemahaman ini Tuhan, paradigma ini muncul dari kesadaran pribadi lepas pribadi, seluruh jemaat Tuhan, karena oleh pekerjaan Roh Kudus di antara kami, sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh untuk mengusahakan, membangun kesatuan ini, keharmonisan ini, kerukunan ini Tuhan. Sekalipun mungkin kadangkala ada percekcokan, kadangkala ada perselisihan di antara kami, tetapi biarlah kami bukan orang-orang yang pada akhirnya memecah belah persatuan kami, tetapi menjadi orang-orang yang membawa damai. Sebab kami percaya keutuhan kami, keluarga kami, gereja kami ini Tuhan, bahkan masyarakat di mana kami tinggal, bangsa kami adalah terletak kepada apabila kami bersama-sama mau berusaha membangun kehidupan yang rukun.
Terutama kami orang-orang yang saling mengasihi di dalam Tuhan. Sebabnya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, lawatilah mereka Tuhan. Kuserahkan mereka ini dalam 1 minggu ke depan dalam tangan Tuhan. Kalau minggu yang lalu Tuhan sudah pelihara, tolong jaga lindungi mereka. Ku percayakan juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara, jaga lindungi mereka. Dihalaukan dari segala kuasa roh-roh kegelapan, niat orang jahat, wabah penyakit menular, bahkan dari segala malapetaka musibah. Tuhanlah yang menjadi sandaran kami, perlindungan kami sempurna hanya datang dari Tuhan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di masa-masa krisis, di masa-masa sulit, di masa-masa dalam keadaan susah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Engkau akan menghadapkan wajah-Mu terus memandang kami, memperhatikan kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memohonkan berkat-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami. Berkat surga mengalir, biarlah kerukunan terjalin, keharmonisan terjalin, kedamaian, kesejahteraan tercipta oleh karena Tuhan bekerja atas bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terpujilah Allah kami, terpujilah Tuhan semesta yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kedangkanlah tangan-Mu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu, penuhi kami semuanya. Biar kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya yang penuh kemuliaan kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.